Pernahkah teman-teman mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Dalam pembelajaran IPS, teman-teman ketahui bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau, dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tidak dapat diprediksikan di musim ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab? Berita tenggelamnya daratan di Jawa? Atau berita mencairnya es di kutub? Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang global warming. Berikut subbab dan KD yang akan kita bahas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saat kita membahas tentang global warming atau pemanasan global, kita sering mendengar tentang istilah efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca itu apa sih? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkan kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan gas CO2 atau gas karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan memengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Lebih dari 1 abad, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Jadi, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian,
dan dari dasar laut Arktik. 4. Ada deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Ada 5. Penggunaan CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Dan yang terakhir, ada meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang lebih nampak yaitu sebagai berikut. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. 2. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi, masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. 3. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. 5. Kepunahan spesies yang makin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 100 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies makin meluas dan daftar spesies yang terancam punah pun berkembang dan bertambah. 6. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang terakhir, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahayanya radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah teman-teman, kita ternyata sudah selesai mempelajari tentang pemanasan global atau global warming yang dimulai tadi dengan efek rumah kaca, apa itu pemanasan global, faktor-faktor penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan cara menanggulangi pemanasan global. Untuk melatih pemahaman teman-teman semua, saya sudah siapkan latihan soal. Yuk kita kerjakan! Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat pemantulan gas tertentu yang kemudian terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi. Tadi kita sudah bahas bahwa efek rumah kaca itu prosesnya dengan zat-zat rumah kaca yang ada di atmosfer memerangkap radiasi sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi. Nah, zat-zat rumah kaca itu apa aja sih? Zat-zat rumah kaca itu adalah karbon,
mau itu karbon dioksida ataupun karbon monoksida. Sehingga kalau penyebabnya naik, maka dampaknya juga akan meluas. Jadi jawaban yang benar adalah kenaikan kadar karbon dioksida. Soal selanjutnya adalah gas-gas yang bukan merupakan penyebab pemanasan global adalah A. Metana, B. Oksigen, C. CO2, dan D. CFCs. Jawabannya adalah tentu saja B. Oksigen. Selesai sudah, kita mengerjakan soal bersama. Nah, saya juga mempunyai latihan soal mandiri untuk teman-teman kerjakan. Silakan dikerjakan dan disamakan jawabannya nanti dengan kunci jawaban yang tertera ya. Selamat mengerjakan. Nah teman-teman, ternyata fisika itu dekat ya dengan kita, ada di keseharian kita. Gimana ya kalau misalnya dunia ini nggak ada fisika? Nah, itu topik yang bagus untuk didiskusikan oleh teman-teman. Boleh ya coba didiskusikan? Teman-teman jangan lupa banyak membaca buku dan belajar ya, sehingga ilmu teman-teman semua dapat berkembang dan bermanfaat ke depannya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.